Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Pradana Mutakin dengan NIM 231910201104 dari kelas Mikroelektronika kelas D. Di sini saya ingin mereview tentang transistor, MOSFET dan CMOS, di mana transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Transistor dibagi menjadi dua, yaitu transistor bipolar dan transistor FET, di mana transistor bipolar ini adalah transistor yang memiliki struktur dan prinsip kerja memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif yang mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Transistor bipolar sering disebut sebagai singkatan BJT, yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Jenis-jenis transistor bipolar terdiri dari dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Ada 3 terminal transistor, diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Sedangkan transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dari tegangan negatif pada terminal base, mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Yang selanjutnya yaitu flat effect transistor atau transistor FET, adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan FET adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate untuk mengendalikan arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Transistor FET ini sering juga disebut dengan transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole. Jenis transistor FET ini terdiri dari dua jenis, yaitu JFET dan MOSFET. JFET terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P atau P channel dan JFET kanal N atau N channel. JFET terdiri dari 3 kaki terminal yang masing-masing terminal yaitu gate, drain, source. Dan selanjutnya MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini terbagi menjadi dua, sama seperti tadi adalah MOSFET kanal P atau P channel dan MOSFET kanal N atau N channel. MOSFET terdiri dari 3 kaki, yaitu gate, drain, dan source. Yang
Yang selanjutnya adalah MOSFET. Jenis MOSFET yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronika modern. MOSFET terdiri dari 3 terminal, yaitu gate, source, dan drain. Gate merupakan terminal yang mengontrol aliran arus antara source dan drain, sedangkan source terminal tempat elektron atau hole masuk ke dalam kanal, dan drain terminal tempat elektron atau hole keluar dari kanal. Lapisan utama dari MOSFET terdiri dari logam atau lapisan oksida dan substrat semikonduktor. Berdasarkan jenis kanalnya, MOSFET dibagi menjadi 2, yaitu PMOS dan NMOS. NMOS atau N-channel MOSFET merupakan kanalnya terdiri dari material tipe N, sedangkan PMOS atau P-channel MOSFET merupakan kanalnya terdiri dari material tipe P. Berdasarkan mode operasinya, MOSFET juga dikategorikan menjadi 2, yaitu enhancement mode dan depletion mode, di mana enhancement mode ini atau mode peningkatan MOSFET dalam keadaan mati pada tegangan gate source 0 dan hanya aktif jika tegangan gate source-nya melebihi tegangan ambang. Sedangkan depletion mode merupakan mode penurunan. Jadi MOSFET dalam keadaan menyala saat tegangan gate source 0 dan dapat dimatikan dengan memberikan tegangan negatif. Yang selanjutnya yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah sebuah teknologi dalam elektronika yang digunakan untuk membuat sirkuit terintegrasi seperti mikroprosesor, memori, dan berbagai komponen digital lainnya. Teknologi ini menggunakan 2 jenis transistor, yaitu PMOS dan NMOS, yang disusun secara saling melengkapi. Ketika salah satu transistor aktif, maka transistor yang lain akan dinonaktifkan. Hal ini membuat CMOS sangat efisien karena hanya mengonsumsi daya listrik saat terjadi perubahan sinyal atau switching, bukan saat kondisi stabil. Salah satu keunggulan utama dari CMOS adalah konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga cocok digunakan pada perangkat elektronik modern yang membutuhkan efisien energi tinggi seperti handphone dan laptop. Selain itu, CMOS juga memiliki keunggulan lain seperti tahan terhadap gangguan listrik atau noise, menghasilkan panas yang minim, dan memungkinkan pembuatan chip dengan ukuran yang sangat kecil namun memiliki banyak fungsi. Jadi atau CMOS ini seperti IC, bentuknya kecil dan memiliki fungsi yang banyak. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, CMOS dapat ditemukan pada berbagai perangkat, misalnya pada sensor kamera digital untuk melengkapi gambar, pada chip BIOS komputer untuk menyimpan pengaturan sistem, dan tentu saja dalam prosesor dan memori yang menjadi otak dari komputer dan handphone. Sekian dari
presentasi ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.